terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Al-qail laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, begitu nikmat dan begitu lega rasanya subuh hari kita memasuki pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sudah menunaikan ibadah kepada Allah. Itu yang menyegarkan, itu yang melegakan. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, silaturahim kita pagi hari ini saya awali dengan satu ayat dalam Al-Quran. Allah tegaskan begini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kamilah yang menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah tegaskan bahwa Dialah yang menciptakan manusia itu dengan segala kebaikan, apapun wujud yang kita lihat. Menegaskan kepada kita bahwa sebagai manusia, mensyukuri diri kita dan mencermati segala bentuk makhluk Allah, termasuk sesama manusia, itu maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian ada yang beda dengan selera kita, jangan anggap itu sebagai aib yang fatal. Jangan. Kenapa? Karena Allah yang ciptakan begitu. Terkait dengan itu pemirsa sekalian, pagi hari ini kita coba angkat tema menjaga aib saudara. Sengaja saya mukaddimahnya itu tadi agar tidak ada orang, kalau kita bisa optimis, tidak terjebak kita ini manusia, merasa sempurna penciptaannya, bentuk tubuh kita, lalu yang lain ada yang tidak sempurna. Yang kedua, merasa bahwa kitalah yang baik perilakunya, ibaratnya kurang dosa, lalu orang lain banyak aibnya. Jangan. Nah, pemirsa sekalian, tema menjaga aib saudara, saya akan ungkap sedikit ta'rifnya. Aib yang kita fahami itu kan lisanul Indonesia, sudah menjadi bahasa Indonesia. Tapi sesungguhnya itu serapan dari bahasa Arab. Persis sama, aibun. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada ta'rifnya begini. Apa sih itu aib? Al-aibu adalah ma yakhlu anhu aslul fitrah. Sesuatu yang yakhlu, lepas, tidak persis sama dengan yang fitrah. Itu as-salimah, yang selamat. Dalam hal ini perilaku yang melanggar kesucian manusia, mungkin dosa maknanya, kekhilafan. Itu
menjadi aib. Mimma yu'addu bihi naqisan, yang kita yakini, kita kategorikan sebagai sebuah kekurangan. Jadi pertama pemirsa sekalian, aib itu adalah kesalahan manusia. Kita, mungkin saudara kita, yang diakibatkan oleh perilaku. Atau aib itu adalah ia merupakan bentuk yang sering kita kategorikan sebagai kodrati. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena begini. Untuk menjaga aib ini, kita harus sampaikan dua hal. Aib itu ada dua macam memang. Pertama, aib khalqiyah. Apa itu? Ada aib kodrati. Maaf kalau kita sebut. Ada yang pincang. Ada yang tidak persis sama dengan manusia kebanyakan. Ini aib. Orang yang begitu kalau dianggap kekurangan, dia mungkin tersinggung. Untuk apa lagi diperdengar, karena dia sudah alami. Itu ya. Makanya begini pemirsa sekalian. Menerjemahkan program pemerintah dalam hal ini Astacita Presiden, itu dilanjutkan di Kementerian Agama dengan Asta Aksi. Poinnya di situ adalah rumah ibadah ramah difabel. Apa maksudnya? Negara harus betul-betul hadir memfasilitasi makhluk Allah. Kalau secara khalqiyah, secara fisik ada yang kurang, kaki misalnya, negara tidak boleh ikut menganggap itu sebagai kekurangan yang tidak terfasilitasi. Pada fisik yang demikian, maaf pemirsa sekalian, tidak bermaksud ya, justru kita mau angkat ini baik-baik. Sering ada otak cemerlang. Keinginan ibadah harus difasilitasi. Toh negara yang biaya ini fasilitas, rumah ibadah, rumah pelayanan publik. Itu ada asta aksinya di Kementerian Agama Sulawesi Selatan ini, rumah ibadah ramah difabel. Ini khalqiyah yang sebagian orang masih menganggap, saya pakai sebagian, karena sebenarnya jangan ungkap itu sebagai aib, justru bina dia bukan aib. Yang kedua, ada yang dianggap, ini yang aib ini kalau ini, aib khuluqiyah. Aib kekurangan karena perilaku, karena karakter perbuatan manusia. Ini yang sebenarnya berbahaya karena bisa dikontrol. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV.
Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa menyebut dua aib yang kita kenal dalam Islam. Kalau yang pertama tadi itu masih ada yang menganggap bukan aib, itu ciptaan Allah. Kalau yang kodrati, khalqiyah namanya. Yang sesungguhnya aib kalau kita terjebak di dalamnya adalah aib khuluqiyah. Perilaku seseorang yang dibiarkan. Sudah dikasih tahu, ini tidak baik, mengungkit aib orang tidak baik. Dilakukan, itu yang aib. Sebaliknya dilanjutkan yang lain, menjadi aib yang berantai. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, saya mau bacakan ayatnya. Agar, kenapa aib yang perilaku ini, karena kita akan mau menyembunyikan aib, menjaga aib saudara. Kadangkala orang mengungkap aib saudaranya, pada saat si pelaku ini, si subjek ini, lagi berbuat dosa yang lebih dahsyat daripada apa yang dilakukan oleh saudaranya. Jebakan iblis. Orang tidak mengumbar aib saudaranya kalau dia tidak dalam posisi melakukan aib. Yakini saja ini. Nah, apa pangkalnya? Allah peringatkan dalam surat Al-Hujurat, ayat yang populer bagi kita. Saya bacakan dalilnya supaya mudah kita menjaga aib ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Dalam hal aib, tidak menjermuskan dirinya berbuat aib yang lebih dahsyat sementara dalam mengungkap aib saudaranya. Na'udzubillah. Nah, hai orang yang beriman, ijtanibu, jauhi sungguh-sungguh, ijtanibu, hindari, katsiran minadh-dhanni, banyak dari prasangka, kabar burung. Senang, dia sudah berada hidup di era modern, dia nikmati medsos, bahkan dia perilaku sering buat konten, sudah pemainnya, tapi belum merasa bahwa dia yang terjebak. Bahwa banyak hal yang perlu ditabayyun, dia lakukan. Hindari itu prasangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya baru prasangka saja, jangan merasa tidak berdosa. Bukan Hasan yang bilang. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni, inna ba'dadh-dhanni. Prasangka itu, apa itu prasangka? Baru dengar. Mungkin si A yang memperdengarkan itu, yang menyebut itu, dia lihat, kita enggak. Maka di kita prasangka, andai kata mendengar berita seperti itu. Apalagi kalau sudah yang berantai, dengar-dengar, ada informasinya begini, enggak pernah mau tabayyun. Itu Al-Quran sudah katakan, itu juga sudah cukup dosa. Inna ba'dadh-dhanni ismun, wala tajassasu. Selanjutnya, jangan senang investigasi kekurangan orang. Menginvestigasi saudaranya. Apa untungnya? Polisi kah? Jaksa kah? Kira-kira gitu maknanya. Jangan. Yang boleh begitu dan tidak terhitung berdosa kalau sesuai proporsinya, yang memang bertugas seperti itu. Dan tidak mengumbar kepada yang tidak membutuhkan. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu. Selanjutnya, ini wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggibah satu di antara kalian dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum. Apakah kalian mau? Ayo jawab dengan akal sehat. Hakikat mengumbar aib saudara. Ayuhibbu ahadukum. Ini Al-Quran nih. Apakah kamu mau? Apakah kamu senang? Ayyakula lahma akhihi maitan. Memakan bangkai saudaranya. Jadi, kalau ada kabar burung, kita tahu Al-Quran memperingatkan itu ibaratnya memakan bangkai saudara. Fakarihtumu, akalmu
rasiomu bilang tidak mau. Fakarihtumu wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aib ini pemirsa sekalian merusak kehidupan bersama. Merusak. Bahkan sungguh merusak. Orang kita tahu bahwa dia dosa. Kalau khalqiyah tadi saya tidak terlalu ungkap ya. Yang khuluqiyah ini. Orang kita tahu dia salah. Kalau orang bersalah itu ada aibnya itu. Apa sih hakikatnya? Dan apa yang seharusnya dilakukan? Yang bersangkutan harusnya bertaubat kepada Allah. Allah terima apa tidak? Allah terima. Bukan ke sebuah kesyirikan. Itu. Maka jaga. Tidak usah menyebar-nyebarkan. Harus kita menjaga itu. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada qaulul hikmah yang bagus. Andai kata bisa kita tulis ini yang kita sering populerkan, dijadikan pesan-pesan di medsos kita itu. Ada qaulul hikmah begini. Tuba, alangkah beruntungnya orang. Alangkah sejahteranya orang. Dan yakini betapa tenteramnya alam fikirannya orang. Siapa itu? Liman syaghalahu aibuhu, yang selalu sibuk, disibukkan oleh aibnya sendiri. An uyubin nasi, dari melihat aib sesamanya manusia. Dia tahu. Misalnya, kita ini pelajar Quran lah. Kita pernah belajar tajwid. Ada saudara kita belajar tajwid dan lagu. Ini contoh ini. Mengaji dengan mengutamakan lagu keselio tajwidnya. Saya, misal ini, rajin menyebut kekhilafannya dalam hal tajwid. Padahal modalnya yang mana untung tadi? Saya baru belajar tajwid. Dia dua belajar tajwid dan belajar lagu. Itu. Hanya karena keselio di lagunya, saya umbar bahwa si Ani itu sering khilaf itu. Ini dalam Al-Quran ya saya sebut ya. Atau kita bawa ke yang lain. Orang lain kelihatan salah. Yang menilai tidak salah. Coba analisa, akal sehat kita yang menganalisa ini. Karena dia sudah melangkah dua, dia berpikir, dia berbuat sehingga nampak ada kelirunya. Kita tidak nampak kesalahannya karena belum berbuat. Ini kelemahan orang yang tidak bisa menjaga aib saudaranya. Pemirsa sekalian, kita lanjut setelah jeda sejenak. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampan pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Penghujung malam sebelum hari berganti, lengkapi referensi dengan update perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Seorang pemuda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat gagalkan aksi kawanan begal yang hendak mencuri kendaraannya. Sebuah mobil milik kepala desa terbakar saat terparkir. Kompas Malam. Ikuti pada jam-jam berikut, live di Kompas TV.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Al-qail laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, begitu nikmat dan begitu lega rasanya. Subuh hari kita memasuki pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sudah menunaikan ibadah kepada Allah. Itu yang menyegarkan, itu yang melegakan. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, silaturahim kita pagi hari ini saya awali dengan satu ayat dalam Al-Quran. Allah tegaskan begini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kamilah yang menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah tegaskan bahwa Dialah yang menciptakan manusia itu dengan segala kebaikan, apapun wujud yang kita lihat. Menegaskan kepada kita bahwa sebagai manusia, mensyukuri diri kita dan mencermati segala bentuk makhluk Allah, termasuk sesama manusia, itu maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian ada yang beda dengan selera kita, jangan anggap itu sebagai aib yang fatal. Jangan. Kenapa? Karena Allah yang ciptakan begitu. Terkait dengan itu pemirsa sekalian, pagi hari ini kita coba angkat tema menjaga aib saudara. Sengaja saya mukaddimahnya itu tadi agar tidak ada orang, kalau kita bisa optimis, tidak terjebak kita ini manusia, merasa sempurna penciptaannya, bentuk tubuh kita, lalu yang lain ada yang tidak sempurna. Yang kedua, merasa bahwa kita lah yang baik perilakunya, ibaratnya kurang dosa, lalu orang lain banyak aibnya. Jangan. Nah, pemirsa sekalian, tema menjaga aib saudara, saya akan ungkap sedikit ta'rifnya. Aib yang kita fahami itu kan lisanul Indonesi, sudah menjadi bahasa Indonesia. Tapi sesungguhnya itu serapan dari bahasa Arab. Persis sama, aibun. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada ta'rifnya begini. Apa sih itu aib? Al-aibu adalah ma yakhlu anhu aslul fitrah. Sesuatu yang yakhlu, lepas, tidak persis sama dengan yang fitrah. Itu as-salimah, yang selamat. Dalam hal ini perilaku yang melanggar kesucian manusia, mungkin dosa maknanya, kekhilafan, itu menjadi aib. Mimma yu'addu bihi naqisan, yang kita yakini, kita kategorikan sebagai sebuah kekurangan. Jadi pertama pemirsa sekalian,
Aib itu adalah kesalahan manusia. Kita, mungkin saudara kita, yang diakibatkan oleh perilaku. Atau aib itu adalah ia merupakan bentuk yang sering kita kategorikan sebagai kodrati. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena begini. Untuk menjaga aib ini, kita harus sampaikan dua hal. Aib itu ada dua macam memang. Pertama, aib khalqiyah. Apa itu? Ada aib kodrati. Maaf kalau kita sebut. Ada yang pincang. Ada yang tidak persis sama dengan manusia kebanyakan. Ini aib. Orang yang begitu kalau dianggap kekurangan, dia mungkin tersinggung. Untuk apa lagi diperdengar karena dia sudah alami. Itu ya. Makanya begini pemirsa sekalian. Menerjemahkan program pemerintah dalam hal ini Astacita Presiden itu dilanjutkan di Kementerian Agama dengan Asta Aksi. Poinnya di situ adalah rumah ibadah ramah difabel. Apa maksudnya? Negara harus betul-betul hadir memfasilitasi makhluk Allah. Kalau secara khalqiyah, secara fisik ada yang kurang, kaki misalnya, negara tidak boleh ikut menganggap itu sebagai kekurangan yang tidak terfasilitasi. Pada fisik yang demikian, maaf pemirsa sekalian, tidak bermaksud ya, justru kita mau angkat ini baik-baik. Sering ada otak cemerlang. Keinginan ibadah harus difasilitasi. Toh negara yang biaya ini fasilitas, rumah ibadah, rumah layanan publik. Itu ada asta aksinya di Kementerian Agama Sulawesi Selatan ini, rumah ibadah ramah difabel. Ini khalqiyah yang sebagian orang masih menganggap, saya pakai sebagian, karena sebenarnya jangan ungkap itu sebagai aib, justru bina dia bukan aib. Yang kedua, ada yang dianggap, ini yang aib ini kalau ini, aib khuluqiyah. Aib kekurangan karena perilaku, karena karakter, perbuatan manusia. Ini yang sebenarnya berbahaya karena bisa dikontrol. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak.